Hai Nazala, guys di sini. Kali ini aku akan bahas film vampir lagi nih. Mungkin teman-teman masih pada ingat film ini tapi nggak tahu judulnya. Film yang dibuat pada tahun 1990 ini berjudul Spooky Family. Ini adalah salah satu film horor kocak yang sangat memorable bagi aku. Oke, tanpa banyak makan tenggo langsung aja kita, let's go! Film ini mengisahkan tentang kisah keluarga pembasmi hantu maupun vampir. Kita perkenalan dulu nih dengan sang ayah yang badannya gendut. Namanya adalah Guru Hung. Dia adalah pendeta spesialis penangkap vampir. Dia dan anak laki-lakinya yang bernama Ming saat ini sedang melakukan eksperimen untuk mengendalikan vampir. Alat ini dibuat untuk mentransfer pikiran manusia ke dalam tubuh vampir agar bisa mengendalikannya. Kebetulan sekali, Guru Hung memiliki vampir perjaka yang keadaannya masih bagus. Vampir itu merupakan salah satu vampir koleksi berharga miliknya. Ming dipaksa oleh ayahnya untuk menjadi relawan. Nampaknya eksperimen itu berhasil sih, tapi kok vampirnya jalannya jadi geblek kayak gini ya? Setelah eksperimennya ini berhasil, Guru Hung kemudian ingin pergi memberitahu istrinya tentang keberhasilan ini. Tapi sebelum ayahnya pergi, Ming malah mengerjai ayahnya kayak gini nih. Kini terlihat adik perempuan Ming yang bernama Fa. Fa merupakan paranormal yang fokus pada materi ramal-meramal seperti ibunya. Saat ini, dia didatangi oleh dua orang preman yang sengaja ingin mengetes kemampuannya. Hasil ramalannya mengatakan bahwa salah satu dari preman tersebut akan menemukan emas di tengah jalan. Setelah itu, mereka berdua akan dihajar dan dimasukkan ke dalam sel tahanan. Preman yang diramalkan mendapatkan emas tadi pun percaya kepadanya, tapi tidak dengan preman yang satunya. Mereka berdua kemudian pergi. Ramalan itu ternyata benar. Preman berbaju oranye menemukan pistol emas, tapi preman berbaju krem ini malah merebutnya. Tak taunya, ternyata pistol itu milik seorang komandan polisi. Mereka berdua pun digebuki dan diseret masuk ke sel tahanan. Kedua preman itu kemudian mengakui bahwa ramalan keluarga Guru Hung sangatlah hebat. Komandan polisi yang mendengar hal itu pun ingin membuktikannya. Dia kemudian pergi dengan pasukannya ke rumahnya Guru Hung. Samanya di sana, dia diramal oleh istrinya Guru Hung. Dia mengetes kemampuannya untuk membaca siapakah dirinya yang sebenarnya. Dengan mudah, istrinya Guru Hung bisa menjawab dirinya adalah komandan polisi yang sedang menyamar. Tak puas nih, komandan polisi kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengetesnya juga. Tapi hasilnya juga sama saja benar. Komandan polisi itu pun akhirnya mengakui kehebatan dari keluarga Guru Hung. Selain Guru Hung memiliki keluarga yang hebat, dia juga memiliki hantu yang berprofesi sebagai pembantu di rumahnya. Hantu pembantu ini merupakan hantu yang baik. Dia berpostur gendut dan wajahnya agak lucu sih. Kepalanya juga botak-botak kayak gitu. Dia sudah dianggap sebagai keluarga sendiri oleh Guru Hung dan yang lainnya. Walaupun keluarganya sangat terkenal dan mereka sudah memiliki banyak uang, Guru Hung tetap saja bosan karena dia tak ada job untuk menangkap vampir. Tiba-tiba, ada seorang pendeta Tao yang datang kepadanya untuk meminta bantuan. Pendeta itu bilang kepada Guru Hung bahwa ada vampir langka yang sangat kuat di pemakaman ujung desa. Dia ingin Guru Hung menangkapnya karena si pendeta itu sudah tak sanggup lagi untuk melawannya. Mendengar kabar itu, Guru Hung pun sangat senang karena dia ingin menangkap vampir langka ini demi pekerjaan dan juga untuk dikoleksi. Sebenarnya, itu semua adalah jebakan yang dibuat oleh para pendeta licik ini untuk Guru Hung. Karena keluarga Guru Hung sangat terkenal dan laris manis, para pendeta ini pun tak mendapatkan job sama sekali. Mereka pun memutuskan untuk membunuh Guru Hung dengan vampir yang sangat langka ini. Mereka meminumkan racun dan darah mereka kepada vampir itu agar vampir itu bangkit. Vampir itu pun bangkit menjadi vampir yang sangat kuat dan mengerikan. Bahkan, ketika pendeta itu pun malah menjadi santapan vampir itu karena tak bisa mengendalikannya. Ya, senjata makan tuan kan jadinya. Beberapa saat kemudian, Guru Hung dan Ming datang ke makam tersebut. Mereka kemudian mencari vampir langka yang digadang-gadang. Walaupun mereka sudah menemukan petinya, tapi vampir itu tak ada di dalam petinya. Mereka terus mencari vampir itu dan malah jadi kayak peta umpet kayak gini. Hingga akhirnya, vampir itu pun muncul. Ming ketakutan. Dengan sigap, Guru Hung pun langsung mencoba menaklukkan vampir itu. Segala peralatan sudah dikerahkan, namun hasilnya nihil. Guru Hung ingin memanah vampir itu.
Gayanya sih udah kayak pro, tapi panahnya malah tugel kayak gini. Dengan usaha yang sangat keras dari Guru Hung dan Ming, vampir itu pun berhasil dibekuk. Mereka kemudian membawa vampir itu pulang ke rumah. Altar disetting sedemikian rupa agar vampir itu tak bisa bergerak dan tetap dalam mode tidur. Di keesokan harinya, Guru Hung masih tetap penasaran dan ingin melanjutkan penelitiannya untuk mentransfer jiwa manusia ke dalam tubuh vampir perjaka miliknya. Dia meminta hantu pembantu untuk membantunya. Guru Hung berhasil mentransfer jiwanya masuk ke dalam vampir perjakanya itu. Namun, vampir itu malah ngebug. Dia masih memikirkan bagaimana caranya untuk mengendalikan vampir itu secara penuh, bukan malah sebaliknya. Tiba-tiba, seorang tamu perempuan datang. Perempuan itu adalah tetangganya yang hanya ingin mampir. Sebenarnya sih dia datang ke situ karena tahu bahwa istrinya Guru Hung gak ada di rumah. Ya, siapa tahu bisa melakukan sesuatu gitu kan. Namun, tiba-tiba gelagat Guru Hung menjadi aneh. Ternyata, dia dikerjai oleh hantu pembantu. Guru Hung jadi dikontrol sama hantu pembantu melalui vampir itu kan. Guru Hung hampir melakukan hal yang aneh-aneh. Bahkan, dia juga malah mencekik tetangganya itu. Ternyata, si vampir perjaka bisa ngamuk nih karena dikerjain oleh hantu pembantu. Guru Hung kemudian meminta hantu pembantu untuk membuat pingsan si vampir perjaka demi melepaskan pengaruh vampir perjaka. Tetangganya itu pun jadi kapok datang ke sana karena perlakuan Guru Hung. Istrinya Guru Hung yang baru saja pulang dari belanja dan melihat suaminya tergeletak di lantai pun bersikap acuh tak acuh. Di malam harinya, Guru Hung sedang merendam kakinya dengan air hangat setelah lelah seharian melakukan penelitian. Istrinya datang. Dia mencurigai kalau Guru Hung ini sedang memikirkan mantan pacarnya. Ya, saudari seperguruannya Guru Hung sendiri sih. Guru Hung mengelak. Padahal memang iya sih. Soalnya Guru Hung masih cinta sama saudari seperguruannya itu. Lagi pula, Guru Hung juga agak menyesal kenapa dulu bisa menikah sama istrinya ini. Tiba-tiba, saudara seperguruannya menggunakan ilmu video call dan muncul di ember yang ia gunakan untuk merendam kaki. Guru Hung sih senang-senang aja ya, tapi istrinya tiba-tiba memanggilnya. Dia jadi cepat-cepat membuang air itu kan. Guru Hung kemudian segera masuk dan makan malam bersama keluarganya. Dia sangat takut kalau ada media air di dekatnya. Soalnya nanti takutnya kalau saudari seperguruannya itu tiba-tiba video call lagi lewat media air kayak tadi kan. Apapun yang berisi air, mau itu semangkuk sup ataupun air kobokan, Guru Hung pun langsung meminumnya. Tingkahnya jadi parno gitu. Hal yang dikhawatirkan pun tetap terjadi. Tiba-tiba hujan turun dan membasahi jendela rumah. Saudari seperguruannya Guru Hung pun muncul dari jendela itu. Dia memberitahu bahwa penyihir jahil sedang dalam perjalanan menuju ke rumahnya untuk mengambil vampir langka miliknya. Dia akan datang 1 hari lagi. Tak memperdulikan informasi itu, istri Guru Hung pun cemburu buta dan memecahkan kaca itu. Setelah hujan reda, Guru Hung menyuruh Ming dan Fa untuk memberi makan hantu nakal. Namanya saja juga hantu nakal, pastinya nakalnya nggak karuan kan? Hantu itu malah mengerjai Ming dan Fa. Beruntungnya, ayah mereka datang. Tapi dengan kedatangannya juga nggak merubah keadaan sih. Hantu nakal ini malah menggunakan ilmu menghilang. Guru Hung menggunakan daun kelor dan diusap ke matanya agar dia bisa melihat hantu nakal. Tapi hantu nakal tetap aja nggak kelihatan dan malah mengerjai Guru Hung habis-habisan nih. Istri Guru Hung yang sudah sangat cemburu pun ingin membuat suatu ramalan palsu tentang suaminya sendiri. Dia memberitahu suaminya kalau dia masih memelihara vampir langka itu, maka dia akan mendapatkan kutukan sial. Satu-satunya cara agar dia bisa menghindari kutukan sial itu adalah dia harus selalu menuruti kata-kata istrinya apapun itu. Kalau dipikir-pikir, akhir-akhir ini Guru Hung memang selalu sial setelah menangkap vampir langka itu. Sebenarnya Guru Hung setengah percaya dan setengah nggak percaya terhadap ramalan istrinya itu sih.
Di keesokan malamnya, Guruhung merencanakan sesuatu untuk menyambut penyihir jahil karena semakin kesini ilmunya Guruhung dirasa semakin menurun. Dia menggunakan ilmu fusion untuk menyatukan dirinya dengan hantu pembantu agar kekuatannya meningkat lagi seperti waktu muda. Fusion pun berhasil. Beberapa saat kemudian, penyihir jahil itu datang ke rumahnya. Kalau teman-teman tahu siapa si penyihir jahil ini, dia adalah polisi yang sering muncul di filmnya Guru Gao. Dia langsung menggunakan ilmunya untuk menjahili Guruhung. Guruhung tak mau kalah. Guruhung berhasil membuatnya jadi ayam geprek nih. Penyihir jahil sebenarnya adalah teman lamanya Guruhung. Dia mengajak Guruhung untuk minum-minum. Ternyata, arak yang dia bawa itu sudah diberi mantra untuk melemahkan kekuatannya Guruhung. Tak disangka, karena arak bermantra itu, hantu pembantu yang sedang berada di dalam tubuhnya Guruhung pun terlempar ke sana kemari. Penyihir jahil malah mengikutinya. Ya dia pikir soalnya Guruhung lagi nantangin dia buat ngelakuin hal yang kayak akrobat gitu. Hantu pembantu pun akhirnya keluar dari tubuhnya Guruhung. Melihat kesempatan itu, penyihir jahil pun langsung menyegel Guruhung di dalam kotak bermantra. Sesegera mungkin, dia langsung pergi ke tempat di mana Guruhung menyimpan vampir langka itu. Dia melepaskan semua peralatan dan mengacak-ngacak altar penahan vampir langka itu supaya dia bisa mengambilnya. Dia pikir dia bisa menaklukkan vampir itu setelah dia melepaskan semua segelnya. Tapi, semua itu ternyata salah total. Dia sudah menggunakan senjata api dan menyamar sebagai pohon untuk kabur. Tapi usahanya tak berhasil. Dia malah menjadi makanan empuk bagi si vampir langka. Guruhung yang masih tersegel di dalam kotak pun berusaha untuk menghentikan vampir itu. Tapi, karena vampir itu, Guruhung malah bisa bebas keluar dari kotak itu. Guruhung kini sangat terpojok karena dia tak memiliki kekuatan untuk menghadapi vampir itu. Beruntungnya, saudari seperguruannya datang di saat yang tepat. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyegel vampir itu untuk sementara waktu. Guruhung kemudian menyuruh Ming untuk mengawasi pergerakan vampir itu. Sedangkan dia akan diobati oleh saudari seperguruannya. Guruhung dan saudari seperguruannya kini sedang berada di dalam kamar. Mereka berdua sedang melakukan ritual untuk menyembuhkan Guruhung. Datanglah istri Guruhung sambil marah-marah karena mengetahui suaminya sedang berduaan di kamar dengan perempuan lain. Hantu pembantu yang diminta untuk menjaga pintu pun dimarahinya. Istri Guruhung pun memaksa masuk. Penyembuhan Guruhung seketika terhenti. Terjadi cekcok antara istrinya Guruhung dan juga saudari seperguruannya Guruhung. Guruhung kemudian membela saudari seperguruannya karena memang mereka berdua tidak melakukan apa-apa. Tapi tentu saja hal itu membuat istrinya bersedih. Dia meminta istrinya untuk keluar kamar agar prosesi penyembuhan ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi sebelum istrinya pergi, saudari seperguruannya meminta air liurnya sebagai pengencer tinta. Ya tujuannya emang buat ngerjain istrinya Guruhung sih. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Guruhung yang sedang kegelian. Sebenarnya telapak kakinya Guruhung sedang ditulisi mantra. Tapi orang yang di luar kamar kan jadi kepikiran yang aneh-aneh gitu. Ming dan Fa ditugaskan untuk memeriksa kondisi vampir langka. Namun ada yang aneh nih dari tempat penangkaran hantu ini. Kok kayaknya ada suara rame-rame? Ternyata vampir langka itu telah melepaskan semua hantu yang telah Guruhung tangkap. Para hantu itu pun mengamuk. Mereka ingin balas dendam. Ming dan Fa kemudian berlari ketakutan menuju ke rumah untuk meminta bantuan. Ibunya dan hantu pembantu menahan hantu-hantu itu dengan kertas mantra dan peralatan yang ada. Yang paling sangar sih si hantu pembantu ya. Dia bisa menakut-nakuti sesama hantu dengan wajahnya yang nggak nyeremin sama sekali. Tapi sebenarnya para hantu itu bukan takut sama dia sih. Melainkan mereka takut sama mantra besar yang ada di belakangnya. Karena hantu-hantu itu sangat banyak jumlahnya, mereka pun kewalahan. Untungnya, ritual penyembuhan Guruhung sudah selesai. Dengan mantra yang tertulis jelas di seluruh jidatnya, Guruhung kemudian menyatukan kekuatan dengan saudari seperguruannya untuk menangkap semua hantu-hantu itu. Usahanya berhasil. Tapi semua itu jelas membuat istrinya Guruhung nangis batin kan? Soalnya Guruhung dan saudari seperguruannya kayak romantis-romantis gitu. Beberapa saat kemudian, datanglah si vampir langka. Awalnya, Guruhung dan saudari seperguruannya masih bisa mengatasi vampir itu dengan pedang mereka. Karena istrinya Guruhung cemburu, dia pun berusaha memberikan perhatian kepada Guruhung dengan mengusap keringatnya. Malah dia nggak sengaja menghapus mantranya tuh. Guruhung pun kehilangan kekuatan.
Saudari seperguruannya Guruhung pun tak mampu kalau harus menghadapi vampir itu sendirian. Dia kemudian menyuruh Fa dan Ming untuk menjebak vampir itu dengan kain mantra yang besar dari atas. Tapi, kain mantranya malah sobek tuh. Jadi gak karuan kan sekarang. Mereka semua pun berusaha untuk melarikan diri. Guruhung dan keluarganya yang sudah terpojok hanya bisa merapat ke tembok. Tapi, hanya dengan melihat mereka seperti itu, vampir itu takut kepada mereka. Ternyata, itu berkat foto keluarga Guruhung yang dulu pernah diambil saat jam keberuntungan mereka. Tambah lagi, mereka berpose dan berdiri di posisi yang sama seperti saat difoto. Vampir itu sebenarnya sudah takut kepada keluarga Guruhung, namun tidak dengan saudari seperguruannya Guruhung. Daripada saudari seperguruannya dikejar-kejar vampir terus, Guruhung kemudian menarik saudari seperguruannya untuk ikut berpose. Sebenarnya itu ampuh sih. Namun istrinya tak memperbolehkannya karena dia bukan bagian dari keluarga. Guruhung tetap kekeh untuk mengajaknya berpose dengan alasan dia akan menjadikan saudari seperguruannya itu sebagai istri kedua. Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Saudari seperguruannya mau-mau aja sih, tapi istrinya kan jadi mewek. Karena istrinya mewek, maka kekuatan pose keluarga itu pun tak bekerja lagi pada vampir itu. Lagi-lagi, mereka semua pun lari kalang kabut dikejar vampir itu. Guruhung kemudian memiliki rencana untuk melawan vampir langka dengan vampir juga. Karena hal itu membutuhkan waktu untuk persiapan, maka istri Guruhung pun sengaja menjadikan saudari seperguruannya Guruhung sebagai alat untuk mengulur waktu dari kejaran vampir langka. Kini Ming harus berkonsentrasi untuk mentransfer jiwanya ke dalam tubuh vampir perjaka. Dengan usaha yang sangat serius, mereka pun berhasil melakukannya. Vampir perjaka sudah siap untuk bertarung dengan vampir langka. Namun, walaupun Ming sudah berusaha semaksimal mungkin, vampir perjaka itu malah dibuat nggak berkutik sama si vampir langka. Hantu pembantu memiliki ide untuk masuk ke dalam tubuh vampir perjaka agar vampir perjaka menjadi lebih hebat. Ternyata benar, vampir perjaka pun dapat mengimbangi kekuatan si vampir langka. Karena pertarungan kedua vampir itu semakin alot, maka tak ada pilihan lain. Vampir takut dengan listrik tegangan besar. Hantu pembantu kemudian mengorbankan dirinya dengan menahan vampir langka itu masuk ke dalam mesin pentransfer jiwa manusia yang sudah ia hancurkan. Listrik pun menyengat kedua vampir itu. Otomatis hal ini membuat hantu pembantu juga kesakitan kan? Namun hantu pembantu tak peduli. Dia ingin vampir langka ini hancur terbakar bersamanya walaupun dia sendiri harus terbakar juga. Guruhung dan keluarganya pun ingin menyelamatkan hantu pembantu, tapi hantu pembantu tak ingin membiarkan mereka semua mati. Dia menendang Guruhung hingga semua anggota keluarganya terpental. Ledakan besar pun terjadi. Kedua vampir itu pun sudah hangus tak tersisa. Mereka sangat bersedih karena mereka mengira hantu pembantu sudah tiada. Ternyata hantu pembantu masih sempat keluar dari tubuh vampir perjaka sesaat sebelum ledakan terjadi. Di keesokan harinya, Guruhung beserta keluarganya melakukan foto bersama lagi seperti di awal film. Namun kali ini saudari seperguruannya juga ikut berfoto juga nih. Teman-teman tahu apa artinya kan? Senangnya dalam hati kalau beristri dua. Dan cerita pun tomat. Silahkan subscribe dan like video ini apabila kalian suka, karena itu akan menambah motivasi aku dalam mengupload video selanjutnya. Jangan lupa juga share agar teman-teman kalian juga ikut bernostalgia ketika nonton video ini. Thank you, bye-bye.